Saudara-saudariku seiman dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Dan kita akan ditemani bermenung Sabda Allah hari ini, Senin 18 Mei 2020 bersama rekan imam saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu, yang saat ini bertugas sebagai pastor paroki di paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone, Luwu Utara. Selamat mendengarkan. Salam jumpa kembali Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan permenungan Sabda Tuhan, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Insani, bersama dengan saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Marilah kita awali permenungan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwa pada saat ini Engkau berkenan menghadirkan waktu yang berharga bagi kami untuk merenungkan sabdamu bagi kehidupan kami. Sertailah kami dalam permenungan kami saat ini. Semoga oleh bantuan Roh Kudus-Mu kami mampu merenungkan sabdamu dengan baik dan membawa hasil serta buah-buah permenungan kami ini dalam kehidupan konkret kami selanjutnya. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, kuasa-Mu, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan pasal 16 ayat 4a. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Allah. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mendengarkan kata saksi kiranya tidak begitu asing lagi bagi kita. Dalam kasus-kasus hukum atau peradilan, biasanya istilah atau nama saksi ini sudah sangat lazim kita dengarkan. Saksi ini memberikan keterangan, memberikan jawaban atau memberikan pengalaman yang ia alami berkaitan dengan peristiwa atau berkaitan dengan kejadian tertentu terhadap kasus tersebut. Biasanya orang yang melihat suatu kejadian, biasanya orang yang mungkin mengalami secara langsung sebuah kejadian atau peristiwa, itu biasanya dipanggil untuk menjadi saksi. Nah, kalau menjadi saksi dalam hal yang biasa yang seperti yang lazim kita dengarkan, jika kita bawa dalam konteks kehidupan iman kita, apakah ada persamaan ataukah memang sungguh-sungguh berbeda antara saksi seperti yang kita tahu dengan saksi di dalam kehidupan kita konkret sehari-hari? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya kira tidak begitu banyak beda. Pada saat kita menjadi saksi atas iman kita, maka apa yang kita berikan kepada orang lain untuk supaya orang lain itu bisa melihat iman kita, kasih Allah, maka kita harus melihat, harus menyampaikan, harus mengalami, juga menghidupi iman tersebut. Oleh karena itulah, pada saat ini Yesus berkata kepada kita dengan tegas, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Pada Injil Yohanes pasal 15 ayat 27 itu, Yesus mengatakan, kamu harus menjadi saksi.
Saksi akan Yesus Kristus yang kita imani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana menjadi saksi akan iman akan Yesus Kristus itu? Bisa melalui kata-kata, bisa melalui pewartaan. Tetapi hal itu biasanya belum dapat meyakinkan orang secara penuh. Kita bisa berkata baik-baik, kita bisa berkata yang indah-indah tentang iman kita akan Yesus Kristus. Tetapi biasanya pengalaman menunjukkan orang akan semakin tertarik dan semakin terpacu untuk mengenal Yesus Kristus pada saat mereka tidak hanya mendengarkan kata-kata atau pengajaran serta pewartaan, tetapi lebih pada hal-hal yang konkret. Pola hidup, sikap hidup kita yang ada, yang kita hayati sebagai orang beriman. Oleh karena itulah, pada saat Kristus mengatakan kepada kita, kamu harus bersaksi. Kita harus menunjukkan kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Kristus, iman akan Kristus lewat pola hidup dan gaya hidup, sikap hidup kita sehari-hari. Bagaimana hal itu dapat kita ungkapkan? Tentu saja kita menemukan aneka macam halangan, tantangan, dan rintangan. Mungkin kalau kita berbuat sesuatu untuk menunjukkan perintah Tuhan itu untuk memberikan kesaksian tentang iman kita itu, mungkin kita akan dicap sebagai kristenisasi. Kita akan dicap sebagai sok suci. Kita akan dicap sebagai orang yang mencari muka. Banyak tantangan dan hambatan itulah yang membuat banyak orang-orang Kristiani surut semangatnya untuk menjadi saksi. Padahal berhadapan dengan hambatan tersebut, Kristus telah memberikan suatu penegasan kepada kita semua. Roh Kudus akan aku berikan kepadamu sebagai penolong dan penghibur. Oleh karena itulah, pada saat kita menemukan tantangan, pada saat kita menemukan hambatan, mempraktekkan dan membuktikan serta menunjukkan diri kita untuk memberikan kesaksian akan kasih Allah di dalam iman kita, jangan takut, jangan ragu, dan jangan khawatir. Karena Roh Kudus pasti akan memberikan kita kekuatan serta peneguhan untuk dapat melaksanakan panggilan hidup itu. Semoga Roh Kudus membantu kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas remah-remah sabdamu yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini. Semoga sabdamu ini dapat menjadi kekuatan bagi kami, terlebih-lebih saat Engkau memanggil kami menjadi saksi-saksi iman akan Dikau. Kami percaya Engkau senantiasa akan mendampingi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu yang memberanikan kami, yang mengusir ketakutan kami, untuk dapat memberikan kesaksian akan Dikau yang Maha Kasih kepada kami semua, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau di dalam iman dan kepercayaan. Maka bantulah kami senantiasa, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami serahkan diri kami, perjuangan-perjuangan kami dan panggilan kami dalam memberikan kesaksian tentang iman kami kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian, juga segala usaha, perjuangan-perjuangan kita untuk menjadi saksi-saksi akan iman dalam kehidupan konkret kita bersama dengan orang lain, serta diri kita dan keluarga kita senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam, bertemu kembali pada kesempatan berikutnya.